Sebenarnya ini bukan kesalahan Pak Jokowi, bukan kesalahan Pak Prabowo, juga bukan kesalahan Gibran, tetapi juga bukan kesalahan rakyat. Lalu siapa yang salah? Salahnya adalah sistemnya. Sistem yang ada di Indonesia inilah yang menjadikan negara dan pemerintah kita carut marut amburadul tidak karuan. Oleh sebab itulah kita sebagai salah satu generasi bangsa mengusulkan sistem diubah. Jangan selalu melibatkan seluruh rakyat untuk memilih pemimpin. Karena rakyat Indonesia tidak semuanya pandai-pandai. Rakyat Indonesia tidak semuanya baik-baik. Nah, kalau seandainya sistem pemilihan pemimpin selalu melibatkan suara seluruh rakyat, maka suaranya para preman, suaranya para bajingan, suaranya para bos mafia, mafia apa saja, bahkan suaranya bandar judi, suaranya para germo, suaranya para mucikari, suaranya orang-orang seperti itulah, itu akan mendominasi, memenangkan pemilihan. Oleh sebab itulah kita harus segera mengubah sistem. Karena urusan bangsa dan negara dan pemerintahan itu tidak bisa diserahkan semuanya kepada rakyat. Kemudian rakyat yang memang masih banyak yang awam, sedangkan yang berpendidikan, berpengetahuan luas belum banyak di Indonesia. Oleh sebab itulah sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi 100%, menyalahkan Prabowo atau menyalahkan Gibran, dan kita tidak bisa juga menyalahkan rakyat. Jadi rakyat tidak bisa disalah-salahkan. Kemudian presiden nggak bisa juga disalah-salahkan. DPR MPR juga nggak bisa disalah-salahkan. Nah, kita harus mengubah sistem. Namanya mengubah sistem berarti harus ada revolusi. Revolusi besar-besaran. Tapi revolusinya adalah revolusi damai. Ubahlah sistem. Cobalah kita tengok negara tetangga kita yang maju dan berbudaya, yaitu negara Jepang. Jepang itu kan letaknya ada persis di utaranya Indonesia. Kalau kita ke utara terus itu nanti kan ke Jepang. Nah, Jepang itu postur tubuh manusianya, posturnya hampir sama dengan Indonesia. Tetapi mengapa Jepang itu bisa maju dan berbudaya? Orang-orangnya sangat pandai, cerdik, tetapi mereka tidak haus kekuasaan. Mengapa orang-orang Jepang tidak haus kekuasaan? Mereka sangat patuh kepada kaisarnya, karena sistemnya sudah terbangun. Nah, kegaduhan di Indonesia saat ini terjadi bukan karena kesalahan Jokowi. Sekali lagi, ini bukan murni karena kesalahan Jokowi. Kemudian banyak orang yang menghujat bareng-bareng, menjustis, ya, menghukumi, menghakimi rame-rame. Waduh, ini budaya yang harus dihilangkan di Indonesia. Budaya apa itu? Yaitu budaya menghakimi secara rame-rame. Orang Indonesia itu Masya Allah, kalau menghakimi orang secara rame-rame itu populer, tenar populer. Kita lihat aja lah, banyak ya di masyarakat sekarang ini. Berita-berita sudah menyebar di mana-mana. Masyarakat menghakimi pejabat, masyarakat menghakimi tokoh agama, masyarakat menghakimi orang-orang yang dipandang, yang dianggap baru melakukan kesalahan atau dosa atau kemaksiatan. Itu masyarakat langsung menghakimi bareng-bareng. Coba direnungkanlah. Masyarakat yang gemar menghakimi orang secara rame-rame itu menunjukkan bahwa masyarakat itu masih bodoh, masih masyarakat yang hanya terbawa oleh hawa nafsu. Mereka lupa kepada aib mereka sendiri. Mereka lupa terhadap kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak malu, padahal mereka punya banyak kesalahan, punya banyak aib. Ya, banyak sekali lah mereka ini memiliki dosa. Hanya saja kesalahan dan dosa-dosa mereka masih ditutupi oleh Allah. Nah, di Indonesia enggak ini. Saya melihat di masing-masing daerah itu Masya Allah, Indonesia sekarang ini kayak kehilangan kontrol, menghakimi orang secara rame-rame seenaknya. Ya, kita lihat kemarin contoh misalnya Gus Miftah melakukan kesalahan sedikit, langsung dibully, dihakimi rame-rame di mana-mana.
sehingga Masya Allah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada misalnya kasus pelecehan ya di dalam pondok pesantren atau yayasan, langsung dibully bareng-bareng. Nah, pejabat juga begitu. Pejabat yang diduga melakukan kesalahan langsung dibully bareng-bareng, seolah-olah rakyat ini suci-suci semua. Ini menandakan rakyat yang masih goblok, memang masih sangat awam. Oleh sebab itulah harus ada perubahan sistem. Ya, ini kita harus memberikan solusi, karena kegaduhan di Indonesia terjadi saat ini bukan karena kesalahan Jokowi murni, atau kesalahan Gibran, atau kesalahan Prabowo, ataupun menjadi kesalahan rakyat. Tetapi ini jelas-jelas karena kesalahan sistem. Sistem kita lah yang menjadi seperti lingkaran setan. Ingat, sistem kita menjadi lingkaran setan, dan kami siap untuk mengubah sistem itu kalau dipercayai. Jadi sistem itu harus kita ubah sebaik-baiknya sesuai dengan karakter dan budaya orang Indonesia. Jadi sistem kita ini harus merujuk, harus mengambil sesuai dengan dasar budaya, karakteristik, kemudian adat istiadat, unggah-ungguh dan seterusnya lah, sesuai dengan orang Indonesia. Nah, sistem kita ini kan kebanyakan ngadopsi dari Barat. Kalau nggak ngadopsi Barat, ngadopsi dari Arab, dari Timur Tengah, Arab, Barat, Timur Tengah, dan seterusnya begitu. Padahal kita harus mengadopsi sistem sendiri. Coba kita lihat di Jepang, rakyatnya sangat maju dan berbudaya. Mereka pandai, cerdas, dan terampil, namun mereka sangat patuh kepada kaisar. Mereka tidak ambisi untuk saling berebut kekuasaan. Sedangkan di Indonesia yang mayoritas rakyatnya masih sangat awam, namun hampir semuanya sangat tamak, rakus, dan ambisi kekuasaan. Mengapa begitu? Ya sistem begitu, sistem nih, sehingga semua rakyat selalu dilibatkan untuk memilih pemimpin, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden sekalipun. Itu mereka semuanya dilibatkan rakyat itu. Nah, semua rakyat di Indonesia merasa punya hak. Semuanya ini merasa punya hak untuk ikut campur masalah negara dan pemerintahan, sehingga sistem menjadi amburadul. Kemarin-kemarin ya rame-rame mendukung Jokowi misalnya. Ternyata Jokowi diduga banyak melakukan kebohongan-kebohongan. Sekarang rame-rame menghujati Jokowi, menghakimi rame-rame Jokowi. Nanti juga begitu terus. Ini kan Masya Allah, yang harus diubah sistemnya. Oleh sebab itulah, bagi yang setuju dengan pendapat kami, silahkan bantu sebar video ini, agar semakin banyak rakyat Indonesia yang sadar bahwa ini adalah kesalahan sistem yang harus kita ubah secara bersama-sama. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.